akor itu kesusahan. Coba lihat di screen. Nah, aku akan memberikan kebun-kebun anggurnya kepadanya. Perjanjian Allah dengan Israel. Artinya, menurut penafsiran umum ahli agama Yahudi sampai hari ini. Dan akor dan lembah masalah, lembah kesusahan sebagai pintu gerbang kepada harapan. Loh, luar biasa. Ayo klaim yuk sama-sama bahwa ini kan janji Tuhan. Ayo kita klaim, thank you Tuhan. Malam ini wes sudah, kita mungkin nggak ngerti banyak hal di kepala kita. Tapi apa susahnya mengamini ini? Kalaupun ini Anda tidak ngerti artinya pun, udah. Menurut saya amin saja. Secara profetik Tuhan sedang lepaskan dalam rohmu bahwa tahun ini tahun Tuhan memberikan anggur tahun ini, lembah masalahmu dan lembah kesusahanmu. Ya, berikut ketidakpastian dan ketidakstabilan keadaanmu itu malah pintu gerbang kepada harapan. Wow. Jadi justru masalahmu itu pintu gerbang. Namanya pintu ya dimasuki toh saudara. Namanya pintu ya dimasuki, dilewati. Nggak ada masalah. Anda nggak usah lari dari masalah. Masuk saja pintunya. Nah, pintunya adalah masalah-masalah kita. Wow. Lembah akor itu ternyata malah pintu pada harapan. Nah, cilakanya mental kita lari dari masalah. Wah, itu sama dengan lari dari pintu. Anda lari dari masalah dengan cara udah deh, shortcut aja. Pindah tempat, ngutang lebih banyak, kompromi sama dosa. Justru Anda tidak berani masuk pintu itu, dan kemudian Anda menghadapi semuanya tidak sesuai prosedur firman Tuhan. Saudara-saudara semua, masalahmu hari ini, itu kalau kau perhatikan baik-baik, seringkali masalah hari ini akibat pelanggaran prosedur terhadap firman Allah di masa lalu. Betul enggak? Masalah kita hari ini karena kita melanggar prosedur kebenaran di masa lalu. Makanya kalau Anda hari ini melanggar prosedur kebenaran, nah Anda sedang menciptakan masalah yang akan datang. Masalah-masalah kita hari ini ada pelanggaran prosedur, nggak sesuai prosedur kebenaran. Ngeri. Menurut saya, udah hadapi saja. Nggak usah lari, klaim janji Tuhan tadi, kebun anggurku aku terima tahun ini. Dan seluruh masalahku hari ini adalah pintu, justru pintu kepada gate of hope, pintu gerbang harapan, gitu loh. Jadi punya iman gitu, begitu ngadepi raksasa, waduh, itu 10 pengintai bilang, aduh kita pasti nanti habis ini, dimakan mereka ini. Aduh, mereka raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, no, kita telan mereka. Wih, raksasa tuh dihadapi, terus laporannya dari 2 pengintai hebat ini, yaitu Yosua dan Kaleb bilang, siapa yang bilang kita belalang? Mereka itu kita telan saja. Tuh. Jadi hadapi. Sebagian melihat tuh raksasa terus tidak berani masuk Kanaan, sebagian udah lewati, masuk aja. Masalah itu pintu gerbang harapan. Gitu loh. Udah, pokoknya malam ini apapun masalahmu, yuk masuki saja pintu itu. Lembah akor atau seluruh lembah kesusahan penderitaanmu itu hadapi saja sesuai prosedur firman. Jangan kompromi. Engkau pengen sekali meninggalkannya dan memutuskan hubungan itu. Jangan. Prosedur firman Tuhan katakan maafkan, ampunilah. Itu prosedur firman. Kalau kamu putuskan hubungan dan kamu tinggalkan hubungan itu, wow, kamu kehilangan jatah. Karena lawan-lawanmu itu seringkali diputar balik jadi penolong-penolongmu. Kenapa kau putuskan hubungan? Karena musuh-musuhmu itu Tuhan bisa putar menjadi penolong-penolongmu. Wah. Gak usah pindah tempat dulu, sabar, jangan lari dari persoalan, gitu loh. Oke? Nah, itu ikuti prosedur pokoknya. Pokoknya
mengingkari prosedur kebenaran, itu hanya menciptakan masalah di kemudian hari. Nah, itu cara kerja Tuhan gitu. Nah, itu perlu diletakkan di mindset kita. Jangan khawatir, jangan khawatir. Wah, nanti kalau aku tetap masuk pintu itu, nanti pasti di balik pintu itu celaka dong. No, ingat track record Tuhan dong. Cara menumbuhkan imanmu untuk masa depan adalah lihatlah track record Tuhan di masa lalu. Itu cara menumbuhkan, menjaga iman. Saya berapa kali juga kecewa dalam perjalanan hidup saya dan mau menyerah. Tapi Tuhan ingatkan tuh 15 tahun lalu kamu mau menyerah kan? Kamu mau meninggalkan apa yang aku sudah letakkan dalam hatimu kan? Coba lihat. Mana? Yang kengerian itu terjadi enggak? Enggak kan? Kamu bilang 10 tahun lalu mati aku. Habis aku. Mana enggak mati-mati, tambah gemuk gitu kamu. Tuh lihat. 5 tahun yang lalu kita bilang, aduh kiamat kecil menimpaku. Mana? Kau bisa lalui juga kok. Ingat track record Tuhan. Itu cara menjaga kestabilan kepercayaanmu kepada kesetiaan Allah. Itu cara menjaga imanmu, mindsetnya gitu tuh. Kita kalau ada pintu, lari. Ada pintu, lari. Lembah akor, lari. Lembah akor, lari. Come on, lembah akor atau lembah kesusahan, lembah kepermasalahan. Itu buka aja pintunya. Lewati aja, saudara-saudara. Karena ternyata itu pintu gerbang harapan. Gitu loh. Lalu terimalah kebun anggurmu, kebun anggur itu semua janji-janji Tuhan. Misalnya, aku nih gembalamu, kamu tidak akan kekurangan. Tuhan itu my shepherd, I shall not want. Janji Tuhan, kalau Tuhan gembala kita domba, kita tidak akan kekurangan kok. Kenapa kamu tidak ucapkan tiap hari? Selama setahun ini kamu klaim Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, kamu klaim tiap hari. Itu kebiasaan saya, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu sudah jadi aliran darah saya itu. Aku tidak akan kekurangan. Wow. Pialaku penuh berlimpah. Bahkan di hadapan musuhku Tuhan menyediakan hidangan. Kalau aku berjalan, aku tidak tahu jalannya gimana. Gembalaku akan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Wah, saudara, udah gini. Masuki pintu itu, terima kebun anggurmu, dan sekarang mari bercocok tanam di kebun anggurmu. Cocok tanam apa? Janji Tuhan itu kebun anggur, gitu loh. Tuhan juga berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Ada beberapa hubunganmu yang patah, remuk hubunganmu sekarang. Tapi kau tidak pernah akan sendiri, karena Tuhan berkata, I'm with you always. Tidak ada yang bisa membahayakanmu. Tidak ada. Kalau hatimu melekat kepadaku, kata Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan. Mazmur 91 itu jelas. Mazmur 91 itu Mazmur perlindungan. Tahu nggak, intinya dari Mazmur 91 itu ayat 14. Yaitu hatimu melekat kepadaku, kata Tuhan. Dipanjangkan umur kita, ngapain takut mati? Klaim dong. Itu kebun anggurmu, umurku panjang. Oh iya, umurku panjang. Menurut Mazmur 91, kelekatanku sama Tuhan bikin aku punya umur panjang. Katakan, aku tidak akan mati muda. Oh saudara, itu kebun anggurmu, klaim dong, gitu. Nggak apa-apa. Wong itu Tuhan, Tuhan diingatkan kata-katanya sendiri, itu nggak menyinggung perasaannya. Kalau kamu sering ingatkan kata-katamu sendiri, ya itu tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kamu mengingatkan Tuhan akan kata-kata Tuhan, itu bagian dari permainan yang cantik secara iman. Saudara-saudara, percayalah begini ya. Apapun yang sekarang sedang terjadi di dunia, apapun itu, di Indonesia kita ini, ada kekuatan sedang bergerak sekarang, mau meluluh lantakkan Indonesia. Apapun itu yang terjadi di negeri kita dan di bangsa-bangsa, Tuhan punya permainannya sendiri. Ingat itu saudara-saudara, Tuhan itu punya permainannya sendiri. Dia tidak tergantung dan didikte oleh kejadian-kejadian dunia. Tuhan nggak kemudian terus tergopoh-gopoh, aduh Amerika kok begini ya. Ya ampun, Rusia ngutus pasukannya ke Belarus lagi. Apa yang terjadi di Timur Tengah? Tuhan ada grogi. Enggak.
Tuhan itu punya permainannya sendiri dan dia tidak didikte atau tergantung kejadian-kejadian dunia. Firman-Nya akan terjadi, saudara-saudara, digenapi dengan tidak bergantung pada keadaan dunia dan keadaan Anda. Firman-Nya malah lempeng jalan terus. Tuhan itu berada pada langit yang berbeda. Tuhan juga tidak pernah dikejutkan oleh situasi kita. Wah, kita ngalami masalah atau surga kaget. Waduh. Tuhan kaget. Kenapa kok semua bergerak liar begini? Tuhan tidak pernah terkejut dengan situasimu. Coba saya kasih contoh-contoh. Di zaman Yusuf misalnya ya. Dalam Kejadian 41 Anda bisa lihat. Di zaman Yusuf, itu dikatakan Alkitab persis. Ayatnya bunyinya begini. Seluruh dunia mengalami kelaparan hebat. Seluruh dunia dikatakan persis seperti ini. Kejadian 41. Seluruh dunia mengalami kelaparan hebat. Seluruh dunia. Kalau Alkitab bilang seluruh dunia, itu seluruh dunia. Gimana coba? Apa Tuhan terus grogi, terus, waduh, aku kehilangan kendaliku. Sorry dunia, saya sedang tidak jadi Tuhan. No! Di saat itu juga, dalam kepemimpinan Yusuf, orangnya Tuhan, di Mesir tersedia gandum melimpah. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, seluruh bumi, kata Alkitab, dan benar, seluruh bumi datang ke Yusuf membeli gandum. Jelas ayatnya, malah seluruh bumi datang ke Yusuf. Tidak dikatakan datang ke Mesir, datang ke Yusuf untuk beli gandum. Ini memang tokoh sentral yang bikin perubahan di tengah-tengah dunia kelaparan hebat. Tuh, dunia boleh semuanya kelaparan, tapi Tuhan tuh punya permainannya sendiri untuk hamba-hambanya dan lewat hamba-hambanya. Come on. Anda harus punya permainanmu sendiri. Anda bukan korban lingkungan. Anda orang yang menciptakan lingkungan. Anda orang yang mempengaruhi lingkungan. Anda bukan jenis orang yang korban lingkungan. Saudara-saudara, di zaman Ishak, itu situasi pernah terjadi, itu dicatat dalam sejarah. Terjadi a mighty famine. A mighty famine ini kelaparan yang sangat hebat juga di zaman Ishak. Wah, itu orang-orang ampun-ampun itu. Itu sampai pakai kata mighty. Kelaparannya itu sampai mighty. Itu kelaparan hebat. Dalam Kejadian 26 dikatakan Ishak ini punya permainannya sendiri. Dia nabur di tanah, nabur benih, dan dalam tahun yang sama dia dapat menuai 100 kali lipat. Alkitab berkata di dalam Kejadian 26 ayat 12, sebab ini resepnya, ya diberkati Tuhan. Ayat 13, orang itu menjadi kaya, si Ishak, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini ayat saya suka banget. Saya bukan penginjil prosperity atau kemakmuran, tapi senang sekali melihat fakta ini, bahwa ada seorang anak Tuhan yang hidup pada era a mighty famine. Itu orang itu bisa di tengah-tengah kelaparan hebat itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini kan berlawanan arus yang terjadi. Mainstream ke sono, dia punya permainan dan gelanggangnya sendiri. Oh my goodness. Coba saya mau kasih sharing kepada saudara yang mungkin mengejutkan Anda. Saudara-saudara, ada yang namanya Anda ketahui selama ini ada hukum tabur tuai, bukan? Kalau kamu nabur, kamu nuai. Nggak nabur, nggak nuai. Itu benar. Hukum itu hukum supernatural. Hukum yang memang harus kita jalankan. Kalau kamu nggak nabur, kamu nggak nuai. Tapi Tuhan itu punya hukum yang supernatural lebih tinggi. Coba, Anda taunya hanya hukum tabur tuai aja. Nanti kalau Anda nabur, itu seakan-akan karena Anda nuai, itu seakan-akan hasil taburan Anda. Hei, kalaupun kau menuai, kamu menabur, bahkan menuai pun bagian dari anugerah Tuhan. Jangan sok Anda bilang, tuh aku nuai kan, karena aku nabur. Itu tuh nanti yang dimuliakan ku, bukannya.
Aku tahu hukum itu bekerja dalam diriku juga, saudara-saudara. Kalau kamu nabur senyum, kamu tuai senyum. Kalau kamu nabur khotbah, kamu akan terima kekuatan dan dukungan. Kalau kamu nabur pemikiran, maka kamu akan menuai kemanfaatan. Kalau kamu nabur uang, kamu akan terima berkat-berkat. Aku tahu ada hukum tabur tuai, saudara-saudara. Tapi aku menjaga hatiku supaya aku jangan bilang begini. Tuh, aku nuai kenapa? Karena aku nabur. Tuh, akunya tuh. Itu hati-hati sih. Nah, sekarang oke, aku nggak bahas ke sana. Tapi ada hukum tabur tuai. My God. Tapi ada hukum supernatural yang lebih tinggi. Ini hukumnya. Burung pipit tidak menabur, tapi burung pipit itu tidak pernah kelaparan. Ada luar biasa. Yesus tiba-tiba bicara sebuah hukum yang lebih tinggi. Lihatlah, kata Yesus, burung pipit itu tidak menabur, tapi lihat, burung pipit makan, bukan? Walah. Jadi Tuhan tuh raja atas hukum-hukumnya sendiri. Saya yakin kok banyak hukum-hukum yang belum kita manusia temukan, yang belum gereja temukan. Ada hukum-hukum keren-keren yang mungkin nanti di anak cucu kita akan ditemukan hukum-hukum yang lebih canggih yang gereja hari ini belum kenali. Tapi lihat, hukum tabur tuai dikalahkan sama hukum burung pipit gitu. Bukan dikalahkan, maksudnya ada hukum lain yang ternyata tersedia. Wow, bayangkan kalau hukum tabur tuai itu waktu kau benar-benar nggak tahu apa yang kau tabur nggak ada. Wah, coba ada kan masa-masa seperti itu kan? Jangan khawatir, Bapakmu itu penuh cinta kok. Dia akan berlakukan hukum burung pipit. Nggak nabur, burung pipit tetap makan, biasa aja gitu loh. Punya Tuhan kayak Allah kita tuh mah enak. Nggak ada matinya gitu maksudnya. Enak ya punya Tuhan, nggak ada matinya. Nah, lembah masalah, lembah akor tadi. Waduh. Coba Mazmur 23 ayat 4. Ini juga lembah ini. Sama. Ini disebutnya lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, bahasa Indonesia ini harus dikoreksi nih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya kurang tepat. Dalam bahasa asli dan bahasa Inggrisnya, sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman, gitu loh. Though I walk through the valley of the shadow of death. Kan? Berjalan melalui lembah kekelaman. Waduh. Udahlah, Anda akan melewati kok. Anda akan melewati. Yang lagi grogi dengan kehidupan hari ini, percayalah, Daud itu sodorkan mazmurnya untuk kita nikmati menjadi doa kita, bahwa kita akan melalui kok gitu. Oke? Nah, pesan saya kemarin kepada cukup San, ayo lalui aja pintu harapannya. Lewati lembah kekelaman. Oh, lewati pintu tadi. Pintu memasuki lembah akor. Ada pintu pengharapan. Masuki aja pintunya. Jangan lari dan keluar prosedur kebenaran. Nanti tambah benjut Anda, tambah benjol kepalamu. Karena kamu punya prosedur-prosedur di luar kebenaran. Tambah babak belur. Udah di lembah kekelaman kok pakai kompromikan kebenaran. Tambah babak belur, percaya saya. Oke? Kemarin saya pesan kepada beberapa komunitas yang saya bapai, saya pesan bahwa gini, situasi Anda di tengah ketidakpastian hanya bisa dipastikan saat Anda penuh ketidakpastian. Anda hanya bisa memastikan dengan 2 Korintus 12 ayat 9. Situasi Anda penuh dengan tidak pasti, tapi Anda bisa bikin pasti dengan 2 Korintus 12 ayat 9.
Walaupun situasi Anda serba tidak pasti, Anda tetap bisa bikin pasti dengan 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, kata Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini yang bikin kita pasti situasi kita. Di saat tidak pasti, kamu bisa bikin pasti. Apa yang bikin pasti? Kasih karunia Tuhan. Grace. Kasih karunia Tuhan tuh yang bikin kita tuh tetap jalan, tetap hidup, tetap makan, tetap pasti. Kita dapat kerjaan pasti. Anak kita bisa sekolah karena anugerahnya pasti. Besok kita bangun pagi bernafas lagi, sambut mentari di ufuk timur. Pasti penyakit kita akan disembuhkan. Itu grace, kekuatan kasih karunia. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kan? Tuh di lembah Akor tadi ada pintu harapan. Wow, dalam kelemahan lembah Akor kuasaku jadi sempurna, ya kan? Masuki lembah kesulitan, lembah Akor, lembah kekelaman, buka pintunya, karena lembah Akor itu ternyata pintu pengharapan, gitu loh. Paulus berkata, sama kelemahan malah menjadikan kuasa Tuhan sempurna dalam diri dia. Jadi hadapi aja kelemahanmu, nggak apa-apa. Paulus minta ditengking kelemahannya supaya lari, ternyata Tuhan bilang, cukup kok kasih karuniaku bagimu, kau jalan terus bisa kok. Wow. Kita perlu banget memahami ini, bahwa saat keadaan tidak pasti, ada satu yang pasti, anugerah Tuhan. Kau bisa memastikan situasimu yang gak pasti, bikinlah pasti dengan begini loh. Selalu menyerah kepada anugerahnya. Karena anugerahnya yang bisa memastikan semuanya, karena anugerahnya dia. Kita tetap bernafas karena anugerahnya dia. Kita jalan terus karena anugerahnya dia. Kita dapat kerjaan karena anugerahnya dia. Anak-anak kita nggak keleleran. Oh my God. Anda tahu nggak cara kerja kasih karunia ini penting loh. Tahu nggak dalam situasi yang uncertainty dan unpredictable ini, Anda perlu tahu cara kerja kasih karunia supaya nyumber, supaya kasih karunia itu mensupportmu, supaya kasih karunia itu mendukung, membackup-mu dalam keadaan lembah akormu tadi. Bagaimana cara kerja kasih karunia? Nah, Anda perlu tahu untuk memicu dan memacunya. Anda perlu tahu memantiknya kuasa kasih karunia. Katakan dari tempatmu duduk, kuasa kasih karunia. Wow, yes. Pertama-tama kau mesti tahu dulu definisi kasih karunia. Salah satu definisi kasih karunia adalah kemampuan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Definisi kasih karunia adalah kemampuan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Pemberdayaan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kasih karunia adalah penyediaan Tuhan untukmu, penyediaan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu salah satu definisi kasih karunia, kemampuan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi perhatikan, bekerjanya kasih karunia itu terpacu juga oleh, ada dua kata penting, kehendak Tuhan. Jadi cara kerja kasih karunia adalah, kasih karunia selalu bekerja, diaktifasi selaras dengan panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saya ulangi, ini penting banget loh. Kasih karunia itu cara bekerjanya begini loh. Selaras dengan panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jadi PR-mu adalah kenali dong panggilan Tuhan atas hidupmu dan apa kehendak Tuhan bagimu. Terus hidup dan tinggal di dalamnya. Itu cara memicu dan memacu kasih karunia dalam dirimu. Sekarang coba nalarnya. Kalau engkau tidak hidup tidak menghidupi panggilanmu, terus engkau nggak tinggal dalam kehendak Tuhan, terus kamu diberkati, waduh, terus Anda itu disupport penuh, Anda kemudian mengalami kemudahan supernatural misalnya, bukankah itu membunuhmu?
Wong Anda jelas tiap hari bergelimang dalam dosa kok. Terus Anda minta disupport kasih karunia supaya lebih canggih berbuat dosa, gitu. Wah, kalau Anda tidak ada dalam panggilan Tuhan dan tidak tinggal dalam kehendak Tuhan, terus Anda minta kasih karunia Tuhan, itu jadikan kamu mafia itu. Kok jadi jahat? Seluruh perlengkapan dan penyediaan Tuhan itu nggak jelas ada di tanganmu. Percayalah, kasih karunia itu bekerja terpicu, terpacu, itu selaras dengan panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan. Herannya, setiap kau menemukan panggilan Tuhan, apa yang kau harus kerjakan, dan kehendak Tuhan bagimu, itu kasih karunia terpacu gitu loh. Tapi waktu kau hidup sembarangan, ya semua kita setiap hari ada dosa. Tapi kalau kau sengaja tinggal dalam dosa tanpa roh pertobatan, itu bahaya banget. Anda sedang mengunci sumber-sumber penyediaan dan pemberdayaan Tuhanmu. Ya dong, mau udah jahat kok disupport oleh kasih karunia. Waduh, sorry itu maksud saya, Anda punya perilaku dan pekerjaan jahat, terus Anda minta Tuhan berkati kerjaanku. Itu akan membuat Anda tambah jahat. Tuhan tahu, nak, kau pertobatkan dulu apa yang kau lakukan ini, gitu loh. Hal yang Anda kejar hari-hari ini haruslah hal yang Tuhan telah panggil Anda untuk melakukannya. Itu yang Anda kejar tuh. Kira-kira panggilanmu apa? Kejar itu. Udah dengar, udah rasakan enggak kehendak Tuhan dan rencananya bagi dirimu? Nah, tinggallah di sana. Itu memicu dan memacu bekerjanya kasih karunia. Itu cara kerja kasih karunia, selalu selaras dengan panggilan Tuhan untukmu dan kehendak Tuhan bagimu. Itu cara kerja. Kasih karunia itu nggak serampangan gitu. Ada cara kerjanya juga. Sekali lagi, kalau engkau sembarangan hidup, terus kau disupport kasih karunia yang besar, padahal engkau mengikuti tujuan dirimu sendiri, nggak peduli hati Tuhanmu, lakukan pekerjaan jahat. Hei, bukankah limpahan kasih karunia bikin kau tambah jadi bandit dan mafia? Itu kan? Tak peduli saudara seberapa menantang dan sulitnya masalah pribadimu. Tapi kalau Anda sedang mengerjakan kehendak Allah, Anda akan lewati lembah Akor itu dan benar pintu gerbang harapan di baliknya. Anda bisa yakin bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Itulah hal untuk memastikan situasi Anda yang tidak pasti, yaitu kuasa kasih karunia. Dan terpacu dengan Anda harus sungguh-sungguh selaras dengan panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan. PR Anda malam hari ini adalah cari penyelarasan, harmonisasi dengan God's calling dan God's will. Panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan. Untuk apa aku ada di sini saat sekarang ini? Siapa yang aku sentuh? Apa yang harus aku buat? Kemana aku sasarkan keuanganku? Anda harus jeli, akurat, menyelaraskan setepat-tepatnya posisimu dalam panggilan Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Oke? Nah, sebelum saya lanjutkan kepada pesan rohani selanjutnya, saya mau singgung tentang 3 hal tren yang saya amati pasti itu akan terjadi pada 2022 and beyond gitu ya. Nah, saya kira Anda enggak bisa bilang, aduh hal-hal yang kau katakan ini masih nanti kok, terjadi nanti kok. Itu masih jauh. Aku kan hamba Tuhan di desa. Aku kan pemimpin di batas, aku pemimpin yang di pedalaman gitu. Jadi perubahan-perubahan itu tuh nggak akan mencapai daerahku sih. Enggak, masih lama. No. Anda jangan mengecilkan tsunami perubahan ini. 2 tahun lalu, awal pandemi, waduh, waktu pertama kali pandemi, hanya beberapa orang saja mengenal Zoom meeting seperti ini. Tapi dalam waktu 2 tahun saja, itu daerah-daerah terpencil sudah tahu namanya Zoom meeting. Zoom meeting kayak begini sudah menjadi bagian dari budaya keseharian.
Bahkan saya aja di masa pandemi menyampaikan sambutan saat wisuda sekolah kita di Rote, SMA Kristen Isra Rote. Saya menyampaikan sambutan lewat Zoom di Rote. Kejadiannya bisa bisa dipantau yang di Rote itu. Rote itu ke pulau kecil paling selatan di Republik ini, terpencil banget. Pernah ke Rote nggak? Aduh, lumayan tuh kalau dari Jawa kita ke sono. Aduh, saudaraku, itu udah pulau paling selatan di Republik ini. Kita dirikan sekolah di tempat paling terpencil itu. Tapi ada Zoom meeting juga. Nggak ada daerahmu yang aman atau tahan dengan kebal dengan perubahan, nggak akan. Oke. Untuk pemimpin di forum pemberdayaan ini, para pemimpin yang ada di forum ini, saya mau nitip wawasan ini aja. Ada 3 tren yang ini sudah Anda bisa amati gejala-gejalanya, sekalipun kita tidak bisa memastikan 1000% bagaimana perilaku teknisnya, namun kita bisa amati kecenderungan ini memang ada banget ya. Yang pertama adalah gereja hybrid, gitu ya. Sudah menjadi model gereja normal bagi generasi digital ini. Itu perkara pertama yang saya mau sharekan tentang tren ini. Sudah saya sampaikan di akhir tahun lalu, tapi saya mau kuatkan hari ini supaya Anda tidak ragu untuk set up semuanya, supaya Anda tidak ragu untuk atur strategi, supaya Anda tidak ragu menetapkan langkah dan mendonasikan investasimu untuk ini. Gitu. Gereja hybrid sudah menjadi model gereja normal bagi generasi digital ini. Apa gereja hybrid? Yang online juga, on-site juga. Yang tatap muka ketemu fisik, gereja fisikal, tapi juga gereja digital. Nah, itu hari ini sudah jadi gereja normal. Artinya gereja normal itu ya begitu, gitu. Itu gereja hybrid gitu. Kalau Anda berkata, oh saya orang desa, saya wong desa, tidak akan mencapai yang begitu-begitu, nggak akan ada di kampung saya. Jangan ngomong begitu, saudara-saudara. Tidak akan lama, Anda akan punah kalau Anda ngeyel, ngotot bahwa Anda tidak akan dilindas oleh tsunami perubahan. Anda akan nanti ke depan tidak akan mencapai generasi digital. Dan jemaatmu nanti isinya, komunitasmu, itu cuma orang-orang tua 60 tahun ke atas saja yang tersisa. Anda gagal untuk memenangkan generasi. Karena hari ini generasi digital ini sungguh kemudian bisa disapa dan bisa dipengaruhi lewat gereja hybrid ini. Orang-orang yang kekeh dan ngotot kepada cara sebelum pandemi, segera komunitas semacam begitu akan punah dan tidak menjangkau. Tahun 2022 adalah tahun di mana gereja model hybrid akan menjadi gereja. Gereja seperti itu. Online, on-site. Ini cara kita menjalankan komunitas untuk menjangkau generasi berikutnya, gitu. Lah kenapa sih? Kenapa kok bisa begitu? Pak Wing. Itu karena mengingat keberadaan generasi baru, generasi digital ini, yang jumlahnya di Indonesia 65% lebih, yang usianya kayak saya ini nggak ada 20%, bayangin coba. Yang usianya milenial, generasi Gen Z, generasi Z dan Alpha, total jenderal mereka tuh ada 65%. Itu tuh keberadaannya dan aktivitasnya ada di dunia digital. Kalau Anda ngotot nggak masuk ke hybrid, maka Anda hanya mengembalakan yang tua-tua itu dan mengantarkannya masuk surga, tapi nggak ada generasi baru yang datang kepada Anda, karena Anda tidak nyambung, karena generasi baru itu rumahnya dan aktivitasnya di digital. Itu jelas. 1 dekade terakhir ini, orang-orang telah hidup dalam arus digital. Para pemimpin gereja selama masa pandemi mulai menyadari
bahwa gereja, komunitas online adalah kebutuhan dan peluang. Ya, nah ini dia. Di sisi lain, saudara, akan kepada saudara, ada faktor-faktor non-downloadables. Faktor-faktor yang tidak bisa di-download. Ini dia, kita jadi harus hybrid. Digital doang, Anda nggak kuat di kopi darat, Anda juga nggak masuk akal untuk generasi digital. Karena generasi digital tuh memang ada ruang lingkupnya di digital, tetapi tahu nggak ada kebutuhan untuk disentuh personal dan fisikal gitu loh. Nah, faktor non-downloadables itu adalah misalnya fellowship, persahabatan, nggak bisa di-download. Itu memang on-site, tatap muka. Yang nggak bisa di-download lagi, atmosfer korporat, suasana, atmosfer kebersamaan, nggak bisa di-download. Face-to-face ministry, konseling yang asik melibatkan seluruh gestur tubuh, sorot mata, tumpang tangan. Itu semua face-to-face ministry. Nggak bisa di-download. Itu nggak bisa ada di Zoom meeting kan. Keterlibatan bersama-sama dalam tim pelayanan. Nggak bisa dong. Itu kalau itu sebabnya harus hybrid. Nah, tahun 2022 ini saya berharap banyak pemimpin-pemimpin komunitas di forum ini, gereja di forum ini menyadari bahwa jalur informasi terbaik online. Sementara pengalaman yang lebih transformasional dan lebih transendental. Apa transformasional? Pengalaman dirubah betul-betul, transformasi, perubahan, dirubah inside out, dirubah di dalam, sampai manifestasi keluar, perubahannya nyata, transformatif perubahannya, dan juga pengalaman transendental. Waduh, pengalaman berjumpa dengan perkara ketuhanan supranatural. Nah, itu lebih mungkin terjadi dalam pertemuan tatap muka secara langsung, transformasional dan transendental. Sebuah pengalaman sangat supranatural, rohani banget gitu ya. Wow, lawatan-lawatan di dalam pertemuan bersama kita. Atmosfer kasih dan pekerjaan roh yang bergerak di tengah-tengah kita. God in action, kita bilang Tuhan sedang beraksi di tengah kita. Wow, pada pertemuan-pertemuan tatap muka itu kuat banget, lebih kuat itu, bersifat transformasional dan transendental. Wow. Nah, saya berharap pemimpin-pemimpin komunitas itu merancang pelayanan online yang canggih, tapi juga pelayanan on-site yang sangat personal, yang sangat transendental dan transformasional. Ada perbedaan antara jenis pengalaman yang Anda miliki dengan perangkat ini, pengalaman yang Anda miliki dengan perangkat ini, dan pengalaman yang Anda alami dalam ruang di mana kita bersama-sama ada di situ. Beda banget, oke? Nah, beda dong mendengarkan dari Spotify di mobil Anda gitu, sama Anda melihat konsernya secara langsung, ya beda gitu. Momen transenden, atmosfer supernatural itu lebih kental saat kita bertemu bersama-sama. Ya kenapa? Ya dong, di Alkitab kan memang ada toh, jika kamu rukun bersama, duduk diam bersama, maka pengurapan itu bekerja. Ingat, ada pengurapan korporat di Alkitab. Wow, ada kuasa komunitas yang diaktifkan pada saat kita jumpa bersama-sama. Di sana ada gestur, di sana ada sentuhan yang penuh kasih sayang, di sana ada
mengirimkan cinta lewat pandangan mata. Di sana ada lewat rasa-rasa getaran rasa yang ditularkan satu sama lain. Wah, itu pengalaman transendental saat komunitas bertemu, nggak bisa di-download itu. Saya kira ada baiknya kita akhiri aja perdebatan tentang gereja online itu oke apa enggak. Ada, sudah. Kita akhiri aja perdebatan itu gitu ya. Dan dengan demikian supaya para pemimpin dapat melanjutkan tugas utama ya. Tugas utamanya apa? Menjangkau orang. Entah dengan cara bagaimanapun mereka datang secara langsung atau secara online, tugas utama kita menjangkau orang. Nah, sekali lagi saya mau menekankan bahwa masa depan akan menjadi sangat digital dan sangat personal di waktu yang sama. Please, itu harus Anda renungkan betul, karena itu akan mewarnai seluruh strategi dan capaian-capaian Anda ke depan. Masa depan akan menjadi sangat digital dan sangat personal, percayalah. Anda milih salah satu dari itu, Anda tidak akan mengalami pertumbuhan. Masa depan akan sangat digital dan sangat personal. Kalau nggak sangat digital, Anda nggak bisa masuk kepada dunia mereka. Kalau nggak sangat personal, Anda kesulitan memfollow up mereka. Walaupun sangat digital, di sisi lain semakin meningkat fenomena, sekali lagi, bahwa orang-orang membutuhkan disentuh dalam sebuah pengalaman pribadi. Berdasarkan hal itu, karena sangat personal juga, maka saya usulkan semua kita mesti di komunitas itu mesti memberdayakan diri untuk kepiawaian merawat dan menumbuhkan orang secara pribadi. Itu nanti akan menjadi sebuah keahlian rohani. Yaitu menyentuh orang secara personal dengan dalam, merawat orang, membapaki orang, menumbuhkan orang secara man to man personal. Itu nanti menjadi kecanggihan pelayanan. Saya ulangi, ke depan, karena kita ke depan akan sangat digital dan sangat personal, maka salah satu kecanggihan ke depan bukan saja kecanggihan digital yang dikuasai, tapi ada kecanggihan melayani secara personal. Itu nanti akan menjadi kecanggihan yang luar biasa yang memenangkan generasi digital. Kita mengenal mereka, peduli mereka, mereka benar-benar mengalami sebuah pelayanan maksimal dari kita. Maka yang meningkat dari gereja nanti adalah pengurapan pelayanan personal. Dugaan saya di tahun-tahun ke depan, gereja dibuat lihai untuk melakukan sentuhan personal yang di sepanjang sejarah sebelumnya belum pernah ada. Nggak tahu kenapa, konseling Anda menjadi tajam, syah, kuat, bersifat membangkitkan, menempelak, mengarahkan. Konseling Anda begitu lengkap personal, dan Anda konseling ke satu orang dengan orang lain itu sangat berbeda. Karena pelayanan menjadi sangat personal. Anda makin peka, ketemu orang, ada 10 orang, Anda mampu mendeteksi 10 permasalahan yang berbeda. Ada kepekaan-kepekaan menyentuh secara personal. Pelayanan ini, ministry personal ini akan menguat ke depan. Anda diurapi untuk itu. Karena ternyata itu kebutuhan generasi digital. Ironis kan? Digital sangat luas dan besar, tapi sekaligus sangat personal, sempit dan kecil. Wah, itu luar biasa. Dalam konteks pelayanan, sampai kapanpun itu selalu penting. Nah, untuk komunitas-komunitas gereja yang besar gitu ya, waduh, khususnya yang menjalankan sistem yang tidak manusiawi, yang membuat orang tidak merasa diperhatikan, yang gitu-gitu tuh akan semakin tidak ditoleransi oleh generasi digital, dimuntahkan oleh gereja digital. Yang pemimpin yang cuek gitu, gereja yang pedulinya nggak sampai personal dan follow up-nya nggak mendalam, itu ditinggal generasi digital. Nggak tahu kenapa, generasi digital itu lapar sekali sentuhan personal di kedalaman batin mereka. Tidak ada yang ingin menjadi sekedar angka. Apalagi gereja-gereja itu punya itu alat untuk apa itu? Alat untuk
absen. Sabtu aja counter itu. Tidak ada yang ingin menjadi sekedar angka, saudara. Di masa depan memperlakukan orang seperti angka saja akan membuat komunitas Anda menurun dalam jumlah. Anda akan mengalami orang-orang itu menurun jumlahnya yang bergabung ke komunitas Anda. Itu tidak relevan dengan pelayanan generasi baru, percaya saya. Tujuan kita nih bukan memiliki gereja di mana semua orang mengenal semua orang. Bukan sih. Semua orang mengenal semua orang. Bukan sih. Tapi intinya gini loh. Bangun sebuah komunitas di mana semua orang dikenal. Aku nggak nge-push semua orang mesti kenal semua orang. Bukan. Maksudku bukan itu. Maksudku jadilah komunitas yang di dalamnya semua orang dikenal. Wah, itu cara bangkitkan pelayanan generasi digital. Jadi ke depan ini akan sangat digital tapi sangat personal, oke? Nah, yang kedua, tren ini yang kedua ini, gereja dan komunitas-komunitas yang bertumbuh ke depan nanti adalah yang berinovasi. Gerakannya berinovasi melampaui pelayanan akhir pekan, melampaui pelayanan hari Minggu. Semua komunitas dan gereja yang hanya menitik beratkan perhatian dan pergumulan hanya pada hari Minggu saja, Anda lihat Anda akan mengalami kesulitan menuai generasi digital. Ketika para pemimpin mikirkan kembali model gereja gitu ya, aduh gerejanya gimana ya, kita nih selama pandemi ini gimana nih, nanti ke depan gimana ya after pandemi ya Pak. Saat memikirkan model gereja, lagi-lagi yang diobok-obok dalam pemikiran mereka urusannya hari Minggu digimanain ya, hari Minggu digimanain ya, apa manajemen hari Minggu ya, apa strategi hari Minggu ya, iya, lagi-lagi yang diobok-obok itu juga gitu. Bagi banyak gereja tuh akhir pekan Minggu itu merupakan titik fokus utama dan segala sesuatu berputar dan berkisar di situ. Jangan salah paham saudara-saudara. Kebaktian hari Minggu itu penting. Orang-orang dapat mengajukan alasan teologis kenapa harus hari Minggu. Gak apa-apa. Di hari Minggu kenapa kita adakan hari Minggu? Ya mungkin ada alasan teologis tapi juga ada alasan praktis. It's okay. Saya bukan menentang kebaktian hari Minggu. Saya mau bilang kalau hanya itu peperanganmu, pertemuan Senin membicarakan bagaimana nanti asyir hari Minggu, pertemuan Selasa latihan musik tuh hari Minggu, pertemuan Rebo untuk menyiapkan nanti misalnya apalagi tim manajemen dikumpulkan hari Rebo, nanti latihan musik hari Jumat, terus fokusnya cuma itu saja. Di waktu-waktu yang akan datang, pemikiran, misi, pergerakan yang sempit kayak begitu hanya akan menuai sedikit. Memfokuskan semua upaya Anda hanya pada 2 jam saja di hari Minggu dan mengabaikan 166 jam lainnya. Anda tidak nyambung dengan tren ke depan. Banyak gereja hanya berfungsi seperti di restoran kan. Restoran kami ini buka ya 2 jam saja ya. Dan di sini restoran kami nggak buka cabang. Kalau Anda melewatkan restoran kami di jalan ini dan 2 jam ini saja Anda lewatkan, ya udah Anda nggak akan makan nikmati apapun yang kami sajikan. Karena kami hanya buka di sini dan hanya jam ini. Wah, kayak restoran sekaku itu Anda kurang inovatif. Maka selesai gitu. Orang-orang tidak tinggal di gedung gereja kok, terbukti mereka hidup dalam komunitas di mana mereka semua berinteraksi dengan non-Kristen sepanjang hari, ya kan? Makanya tren ini akan mengarah kepada pertemuan mikro menurut saya ya. Ke depan nanti pertemuan mikro nanti akan menjadi tren baru. Pertemuan mikro berbasis rumah. Bisa berbasis restoran atau kafe gitu ya. Tetapi berbasis rumah. Saya kira gereja akan dikembalikan, secanggih-canggihnya gereja hari ini, akan dikembalikan lagi kepada gereja yang konsep ini. Basicnya itu, home base-nya itu rumah Anda. Wow, karena di sana ada apa saja yang diperlukan. Perlunya para pemimpin gereja sekarang mulai berfokus bukan gathering, tapi connecting. Itu yang saya katakan Desember kemarin.
paradigma pemimpin gereja hari ini harus from within. Fokusnya para pemimpin ini bukan, ayo kumpulkan ini kita bangun gedung baru loh, puji Tuhan ya, karena pandemi ini kita malah diberkati. Kita punya gedung baru, ayo kumpul. Kita lebih keren sekarang gereja kita, gedungnya. Pemimpin gak cuman gather, mengumpulkan. Tapi pemimpin ke depan tuh ada menghubungkan, bukan mengumpulkan, tapi menghubungkan. Wow. Orang-orang dihubungkan satu sama lain dalam komunitas-komunitas mikro. Kecanggihan kita sebagai pemimpin nanti ada mempertemukan satu orang dan orang lain menjadi sebuah komunitas mikro yang bergerak pada wilayahnya sendiri, pada konteksnya sendiri, pada areanya sendiri. Gereja-gereja yang memperlengkapi orang-orang di mana orang-orang itu tinggal dan bekerja, gereja itu akan bertumbuh. Saya ulangi, gereja-gereja yang ke depan nanti sangat giat melengkapi orang-orang, bukan hanya mengundang orang di satu tempat, tapi melengkapi orang-orang di tempat orang-orang itu tinggal, di tempat orang-orang itu bekerja. Gereja datang ke sana dan melengkapi itu, wah itu luar biasa akan bertumbuh. Saya yakin banget bahwa pandemi ini justru mendorong orang memunculkan tren church in the marketplace, gereja di tempat kerja. Saya sudah mengajarkan gereja di tempat kerja, itu tahun 1998, saya sudah mengajar church in the marketplace, church in the workplace. Tapi pandemi ini saya melihat itu akan, pandemi ini dipakai, memperhebat hal tersebut akan terjadi di generasi sekarang ini. Beberapa tahun yang lampau, saudara-saudara, ada gerakan AD 2000, pernah dengar nggak? Mungkin kalau di sini Hensan pasti dengar itu tahun 2000-an, AD 2000, muncul gerakan 2000 sesudah Masehi, tahun 2000 sesudah Masehi. Ini gerakan ini namanya AD 2000. Gerakan ini penekanan utamanya kepada penjangkauan, kepada 1040 windows area. 1040 window, jendela 1040. Di mana jendela 1040 di globe itu kalau Anda lihat itu 1040 lintang utara Katulistiwa. Di daerah kalau Anda punya globe di rumah, nah bola dunia itu pada lintang 1040 lintang utara Katulistiwa itu ada 61 negara di sana, dan 61 negara ini itu di sana ada 2/3 penduduk dunia ada di sana. Dan 2/3 penduduk dunia yang ada di jendela 1040 itu, 1040 window, ini kebetulan terbanyak yang belum mendengar Injil dan keadaannya termiskin di dunia. Nah, itu dua ukurannya tuh. Serangan 1040 window itu, serangan misi ke 1040 window, itu karena itu daerah termiskin yang perlu disejahterakan, tapi juga Injil belum banyak terdengar di 1040 windows area itu. 61 negara ada di situ sebagai tujuan gerakan misi seluruh dunia. Untuk pertama kali dalam sejarah, seluruh dunia bisa menyatukan hati menyerbu 1040 windows dalam gerakan AD 2000. Nah, tetapi hari ini, saudara-saudara, ada gerakan baru yang namanya 9 to 5 windows. Bukan 1040 windows. 9 to 5 itu artinya orang bekerja jam 9 sampai jam 5 sore. ini jendela apa? Ini mau dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ini jendela yang mewakili mereka yang bekerja. Umumnya kita bekerja dari jam 5 sampai jam 9 sampai 5 sore. Ini gerakan baru yang namanya 9 to 5 windows. Gerakan ini mewakili begini, semua di tempat orang kerja, mewakili mereka yang bekerja. Entah itu ibu rumah tangga, pekerja konstruksi, perawat, eksekutif, CEO, pejabat pemerintahan, semua dari kita itu memiliki kesamaan. Yang di forum ini aja, di forum empowerment ini, kita memiliki kesamaan apa? Kita bekerja, itu kesamaan kita. Bayangkan, kita semua bekerja. Wah, itu lebih dari 1040 window. Satu hal yang kebanyakan orang pekerja Kristen gagal adalah justru membawa Yesus di dalam kehidupan kerja mereka. Tapi Tuhan sedang mengubah ini pada masa ini, saudara-saudara. Tuhan sedang membantu orang-orang percaya saat ini untuk memahami betapa membawa kehadiran Yesus di tempat kerja itu adalah sebuah lawatan baru bagi generasi ini. Nah,
sekali lagi, kalau Anda hanya hari Minggu dan di satu tempat saja, Anda tidak memahami sekarang di masa pandemi sedang muncul gerakan 9 to 5 yang luar biasa ini. Bah, Anda kalau nggak membawa hadirat Tuhan kepada 9 to 5 Windows ini, hadirat Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kerja Anda, maka kita tidak melihat transformasi di bangsa kita, transformasi di bangsa-bangsa. Ladang misi abad 21 adalah 9 to 5 Windows. Disinilah orang-orang harus banyak diselamatkan lebih daripada jendela 1040. Pandemi sebenarnya memicu digenapinya hal ini. Maka pelayanan-pelayanan yang sentralistik, gereja di Jalan Salak nomor 3 bawah jembatan sebelah PLN, yang kayak gitu nggak akan efektif. Gereja itu bahkan gereja di tempat kerja. Wow, Tuhan sedang mengorakkan itu. Semua yang sentralistik dibuat Tuhan menjadi yang memusat, dijadikan desentralistik dalam gerakan kerajaan Allah. Oke. Yang ketiga, saya mau pesan, ada satu tren yang saya amati betul, bahwa para pemimpin dari organisasi-organisasi dan institusi-institusi kegerejaan akan merasakan begini, otoritas yang berkurang di waktu-waktu mendatang. Itu akan dirasakan oleh semua. Saya ulangi, para pemimpin dari organisasi, camkan ya, semua yang sedang ikut mendengar saya di Empowerment ini camkan. Para pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi, institusi-institusi kegerejaan akan merasakan otoritas berkurang di waktu-waktu mendatang. Saya mau jelaskan sedikit. Ketika dunia menjadi lebih terhubung satu sama lain, dunia di titik, semua titik satu sama kan semuanya terhubung, kekuasaan kemudian bergeser dari kekuasaan yang institusi organisasi menjadi kekuasaan itu tersebar ke jaringan. Jadi kekuasaan bergeser dari institusi kepada jaringan. Denominasi gereja, seminari-seminari, sekolah Alkitab telah kehilangan banyak pengaruh yang dulu mereka miliki, saudara-saudara. Wow, kalau kita amati dengan cermat, maka ada perubahan signifikan dalam fenomena hal otoritas ini selama bertahun-tahun terakhir ini. Saya mengamatinya. Nah, pandemi, menegaskan hal tersebut. Saudara-saudara, dengan cara yang sama, bukan lagi hanya denominasi, bukan lagi hanya seminari sekolah Alkitab yang kehilangan otoritas organisasional, mengalami penurunan otoritas organisasional, tapi juga para pastor di organisasi gereja. Seperti yang diketahui oleh pemimpin komunitas dan gereja manapun ya, saudara-saudara. Faktanya gitu ya. Kita semua tahu lah, kita ini pemimpin komunitas, pemimpin gereja. Kita semua tahu bahwa ilusi kita tentang kontrol, kendalikan orang, kontrol jemaat. Wah, itu hanya sedikit yang tersisa selama pandemi. Selama pandemi ternyata orang-orang yang tadinya suka kontrol orang, organisasi, suka kontrol masanya, suka kontrol jemaatnya, para pemimpin, di masa pandemi semuanya uncontrol, tidak terkontrol lagi. Wah, Anda tidak bisa lagi ancam-ancam jemaat, kamu harus dengar khotbah saya hari Minggu. Loh, mereka tuh tiba-tiba nggak hadir di pertemuan hari Minggu karena memang onsite nggak boleh, tapi online mereka suka-suka pilih pembicara-pembicara yang mereka suka, karena pendeta mereka kalau khotbah bikin mereka ogah gitu. Waduh, semua kayak hilang kendali. Tidak peduli saudara, seberapa keras atau seberapa lembut Anda bicara, orang tidak akan mendengarkan Anda lagi hanya karena Anda punya jabatan, Anda punya posisi yang Anda pegang. Nggak laku lagi yang kayak gitu. Makanya orang-orang yang ngotot kepada otoritas organisasi, otoritas kegerejaan, aduh kasihan deh lo. Yang begitu-begitu tuh generasi digital sudah nggak lihat itu lagi. Posisi jabatan Anda sudah nggak penting. Anda sekarang kalau di masa pandemi ada online gini, Anda nggak bisa memaksakan semua harus datang, nggak bisa juga. Waduh,
adalah otoritas yang sebenarnya tidak pernah berada di hal kayak gini. Gak ada. Coba lihat, dengarkan saya sharing ini. Salah satu pelayanan Yesus adalah, saya ulangi, ini penting banget tuh Anda semua dengar. Salah satu hal yang mendefinisikan pelayanan Yesus adalah bahwa otoritas Yesus tidak pernah muncul dari gelar duniawi atau gelar organisasi yang dia pegang. Dia juga tidak berpegang teguh pada kekuasaan. Enggak, itu keren banget. Aku ulangi, salah satu yang mendefinisikan pelayanan Yesus soal otoritas ini adalah dia tidak pernah muncul otoritasnya dari gelar organisasi duniawi dan dia pegang itu. Enggak. Dia juga, Yesus juga tidak berpegang teguh pada kekuasaan. Enggak juga, faktanya dia malah menyerahkan, mengorbankan nyawanya. Dan tentu saja mengorbankan nyawa itu malah dia memperoleh segalanya. Karena dia mengorbankan nyawanya, sekarang dia memiliki kita semua. Otoritas sejati itu tidak muncul dari jabatan, posisi, atau kekuasaan. Nah, diizinkan Tuhanlah pandemi dor, walaupun pandemi bukan ciptaan Tuhan, tapi Tuhan izinkan Tuhan bekerja di masa pandemi untuk menghancurkan arogansi kecongkaan otoritas. Hancurin, jebret, tuh kamu gak bisa kontrol lagi, tuh kamu gak bisa gunakan kekuasaan lagi, tuh kamu gak bisa gunakan otoritas organisasi untuk kontrol, kendalikan orang. Enggak, itu di dunia ngalami penurunan, luruh otoritas organisasi itu. Karena otoritas yang sebenarnya itu muncul, itu dari kerendahan hati dan cinta yang sejati. Itu otoritas yang sejati. Nanti orang-orang generasi digital itu akan melihat Anda punya otoritas atas mereka saat Anda rendah hati, nggak sok tahu, sok ngajari, sok mengendalikan, sok ngontrol. Itu nggak laku di generasi digital. Belajar deh ciri generasi Gen Z, generasi Z sama generasi digital, apalagi generasi Alpha. Belajarlah, nggak suka pengendalian, controlling tanpa kerendahan hati. Bahasa kepemimpinan nanti, waduh, itu pandemi diacak-acak betul tuh, arogansi kekuasaan, arogansi organisasi. Nanti ke depan itu, kerendahan hati dan cinta yang sejati, itu menjadi kekuatan kepemimpinan. Yesus telah menunjukkan itu. Nah, hati-hati aja, saya sudah memberi 3 gambaran tadi, ya, para pemimpin yang hadir di sini, pastikan bahwa Anda memahami hal ini, pikirkan lagi bahwa gereja sekarang udah nggak ada pilihan, gereja hybrid akan menjadi model gereja normal. Gereja normal itu gereja hybrid. Udah fix itu, nggak usah lagi debat-debat, diskusi. Nah, memang faktanya begitu. Dan inilah watak generasi. Kalau Anda nggak bisa menerima ini, saya yakin Anda sekarang mendengar saya sedang berumur 60 tahun atau 70 tahun. Karena tidak memahami generasi yang sekarang. Itu disentuh lewat hybrid. Serangan darat dan serangan udara. Wow. Yang kedua adalah, ini penting untuk dipahami bahwa gereja dan komunitas-komunitas yang bertumbuh ke depan, itu yang berinovasi melampaui pelayanan hari Minggu yang 2 jam saja. Nanti akan muncul tuh basis pertemuan rumah, basis komunitas marketplace, atau gereja di tempat kerja lebih kuat lagi. Dan tidak hanya hari Minggu, sentuhannya tidak sentralistik tapi desentralistik, menjadi inovatif sekali. Dari Senin sampai Sabtu, gerakan-gerakan gereja memanfaatkan, karena semua hari-harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, Tuhan yang bikin hari ini. Jadi nanti hari Senin juga sesuci, hari Minggu, hari Selasa juga kudus dan seefektif Minggu, hari Rabu juga hari rohani, serohani Minggu, hari Kamis juga, Jumat juga, Sabtu juga. Nanti gereja kembali memulihkan kekuatan setiap hari, bukan kekuatan hari Minggu saja. Setiap hari menjadi kekuatan gereja secara inovatif. Gereja menemukan strategi menjangkau untuk generasi baru. Dan yang ketiga tadi, jangan lupa, saya pesan banget para pemimpin dari organisasi atau institusi kegerejaan, ingatlah, nanti di ke depan akan dirasakan
otoritas yang berkurang di waktu-waktu depan, dan diganti otoritas itu bukan otoritas organisasional, tapi otoritas yang penuh cinta kasih dan komunitas yang penuh rendah hati. Pemimpin-pemimpin yang rendah hati dan punya cinta sejati itulah yang memenangkan hati pada generasi di era digitalisasi ini. Oke, sebelum saya tutup, saya masih ada lanjutannya. Saya mau lanjutkan lagi. Pesan tahun ini kepada semua orang yang sedang terimbas perubahan dan kesukaran ini, saya pengen banget menceritakan kepada saudara di Alkitab, saudara, dalam 2 Raja-Raja diceritakan tentang suatu krisis yang dialami bangsa Israel, di mana bangsa Israel diserang oleh Raja Aram. Luar biasa, terkepung di bentengnya Israel, terkepung oleh pasukan Aram. Dan di dalam benteng itu Israel terkepung, nggak bisa apa-apa. Israel mengalami krisis seperti kita, terkepung, mengalami krisis. Itu mengerikan sekali kelaparannya. Sampai ada seorang wanita diceritakan dalam 2 Raja-Raja pasal 6, diceritakan wanita itu ada yang putus asa sampai makan anaknya sendiri dimakan. Wah, ini cerita kanibal yang ada di Alkitab ini. Itu saking laparnya, makan anaknya sendiri. Dan di masa krisis seperti itu, Nabi Elisa muncul dan menubuatkan bahwa Tuhan akan memulihkan kota yang lagi terkepung ini. Tapi pejabat raja tidak mempercayainya. Nah, saudara-saudara, Alkisah di Alkitab, 2 Raja, 4 orang penderita kusta yang berada di pintu gerbang itu. Di pintu gerbang itu, mereka 4 penderita kusta ini lapar banget. Tapi mereka takut memasuki kota, karena kota kelaparannya mengundang kerusuhan yang mengerikan banget. Takut memasuki kota, karena kelaparan itu nanti akan bikin mereka mati juga. Wong di kota ada kelaparan, kenapa mereka masuk untuk minta makan? Kota aja kelaparan gitu kan. Apalagi ingat ini orang kusta pada zaman ini menular, nggak masuk kepada kota. Nah, satu-satunya tempat yang mereka pikir masih mungkin untuk mereka menemukan makanan adalah mereka pergi ke perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung kota Israel ini, gitu. Jadi mereka satu-satunya kemungkinan ke perkemahan musuh, gitu. Tapi mereka takut juga kalau pergi ke perkemahan musuh orang Aram, mereka akan dibunuh, saudara-saudara. Jadi mereka sekarang, waduh, susah banget keadaannya, terjepit kayak Anda. Terjepit, mau masuk kota juga kelaparan, mau tinggal di tempat mereka di pintu gerbang kota juga mati, pergi ke tempat orang Aram juga dibunuh. Wow. Tapi tiba, Hensan, tolong bukakan ayat ini, 2 Raja-Raja 7 ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kalau kita di sini mati, masuk kota juga kelaparan mati, kekemah orang yang nggak mati, ya terus gimana Pak ya, mau duduk sampai mati? Adakah di antara Anda yang malam hari ini situasinya sekarang sedang duduk, mau kanan mati, kiri mati, depan mati, belakang mati, situasi terjepit, dan sekarang ini Anda sedang duduk saja, nggak ngapa-ngapain, atau mati juga gitu. Tapi berkatalah seorang yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Akhirnya mereka 4 orang kusta ini mengumpulkan keberanian untuk nggak cuma duduk saja. Mereka kemudian mengambil jalan yang mereka tempuh ini luar biasa. Mereka putuskan mendekati pinggiran perkemahan Aram dengan sisa keberanian. 4 orang kusta ini maju ke perkemahan orang Aram. Waduh, begitu mereka tiba di perkemahan orang Aram, mereka terkejut. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa mereka terkejut? Tidak ada seorang pun di perkemahan Aram. Nggak ada orang. Aduh, wah, terlanjur mereka takut, khawatir. Coba kalau mereka duduk sampai
mati beneran. Wah, sisa keberanian mereka kerahkan ke pinggir perkemahan. Ternyata mereka mendekati perkemahan, enggak ada orang, kata Alkitab. Saudara-saudara, saya sudah katakan selalu, apa yang Anda khawatirkan seringkali tidak terjadi, bukan? Itu si 4 orang kusta itu menemukan banyak makanan, harta karun. Waduh, makanan, harta karun. Tapi tidak ada orang. Alkitab jelas-jelas memberi penguatan. Tuhan menyebabkan orang Aram itu tiba-tiba mendengar suara kereta kuda, suatu pasukan besar. kupingnya orang Aram dibuat suak gitu. Tiba-tiba orang Aram ini mendengar, mereka sampai mengira ini Raja Israel menyewa orang Raja Het, Raja orang Het dan orang Mesir itu berkong kali kong sama orang Israel untuk menyerang mereka. Jadi orang Aram itu tiba-tiba dengar bunyi-bunyi nggak jelas gitu, jadi takut sendiri. Terus prajurit Aram yang mengepung kota Israel ini lari semua. Makanya 4 orang kusta ini tiba di perkemahan kosong, saudara-saudara, nggak ada orang. Waduh, jadi setelah makan kenyang dan mengambil memunguti harta, 4 orang kusta ini balik ke kota, melaporkan kepada Raja Israel. Wah, akibatnya orang Israel keluar kota semua, ke perkemahan orang Aram, menjarah harta orang Aram. Waduh, dan nubuatan Elisa terjadi. Wah, Tuhan sebenarnya akan menolong. Ngapain takut? Elisa sudah jelas, nanti kamu diserang orang Arab, tapi Tuhan akan tolong. Ya. Karena keberaniannya, maka itulah yang menyelamatkan mereka. Dan mereka menjadi pahlawan, bahkan menyelamatkan nyawa orang lain. Orang Israel diselamatkan, tidak kelaparan lagi, malah dapat harta. Ada, saudaraku, jangan sampai mengambil sikap fatalistik. Tahu fatalistik? Fatalistik itu sikap yang begini loh. Kalau ngalami masalah, hadapi masalah itu pasrah, sepasrah-pasrahnya, sampai nggak bikin apa-apa, nggak ada inovasi, mati kreativitasnya, nggak ada roh pioneering spirit, roh pionir, nggak ada fighting spirit, macet. Ya ampun, diem aja, duduk sampai mati beneran loh. Nah, malam ini saya bilang jangan duduk sampai mati. Malam ini juga ingatlah, di mana letak harapanmu? Di uang, di teman, di pekerjaan, di aset? Enggak ada di situ semua. Inilah waktunya untuk Anda jangan mengandalkan apa yang Anda lihat. Oke? Anda bahkan juga jangan khawatir kepada apa yang Anda lihat. Aduh, di kota tuh kelaparan deh. Itu pasukan Aram. Jangan pandanganmu terkepung oleh situasimu. Enggak. Percayalah kepada Tuhan yang dapat melakukan lebih dari apa yang Anda harapkan dan pikirkan. Apa 4 orang kusta ini bayangin. Pasukan musuh yang gagah itu ternyata kocar kacir. Hanya karena pendengaran mereka di set sama Tuhan, jadi salah dengar kayak gitu. Apapun sekarang pekerjaan Anda bisa di set Tuhan. Apapun yang sekarang ada di depan Anda jangan duduk saja sampai mati. Masuki aja pintu harapan tadi. Lewati lembah kekelaman, lembah akor, lembah permasalahan. Carilah kehendak Tuhan, kebijaksanaan dan arahan Tuhan. Ya wis, aku nggak akan duduk sampai mati. Sekarang ini aku masuk kota, apa aku ke perkemahan orang Aram, Tuhan. Doalah sama Tuhan, minta arahan, minta kebijaksanaan. Sesuaikan rencana Anda yang mencerminkan realitas zaman ini gitu loh. Jangan punya rencana yang udah jadul, nggak sesuai kondisi zaman ini. Rencanakan dong gereja hybrid, komunitas hybrid seperti apa. Rencanakan dong bagaimana kepemimpinan kita set ke depan, bagaimana pendekatan kita kepada anak digital, bagaimana bisnis kita pada era digitalisasi. Maju terus, mendesak maju, belajar lagi, saudara-saudara. Seperti orang penyakit kusta, jangan fatalistik, pasrah, nggak bikin apa-apa. No, mereka dari sisa keberanian mereka mendesak maju. Wow, apapun bisa Anda lakukan itu. Berikan semua yang Anda miliki. Dan saya jamin Tuhan akan menemui Anda di tengah perjalanan Anda. Saya yakin keberhasilan Anda nanti akan menyelamatkan hidup banyak orang lain. Seperti 4 penderita kusta itu. Malah orang lain akan berpaling kepada Tuhan. Wow. Hari ini, kalau engkau digelayuti oleh pikiran khawatir,
pikiran takut. Sing loro kuwi Saya mau kasih saran ayat terakhir dari saya sebelum saya tutup. Nanti saya cerita satu cerita bagus. Yesaya 40 ayat 31. Inilah usulan saya. Malam hari ini mulailah. Oke? Ayat ini bilang usulan tindakan dari saya. Dan tutup sharing saya dengan ini. Yesaya 40 ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Di tahun baru ini kamu dapat kekuatan baru. Supaya kamu nggak duduk-duduk saja sampai mati. Kau dapat kekuatan baru untuk menerobosi permasalahanmu. Tapi orang-orang yang menantikan dengan Tuhan akan mendapat kekuatan baru mereka. Nah ini, yang menantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan menjadi lesu. Amin. Terjadi pada Anda tahun ini Anda tidak akan lesu. Mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Tahun ini Anda akan kuat dan tidak menjadi lelah. Perhatikanlah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru terus naik seumpama Raja Wali. Saudaraku, bayangkan coba Anda tersesat di tengah hutan. Terus Anda lihat burung lewat di atas kepala Anda. Anda tersesat di tengah hutan, nggak tahu mau ke kanan, ke kiri, ke belakang karena lebat hutannya. Waktu Anda lihat burung di atas kepalamu, apa yang Anda pikirkan? Anda kepingin banget seperti burung itu kan? Karena burung itu kalau di atas, itu akan punya perspektif. Lihat, oh saya harusnya jangan ke sana ya. Oh di sana sungai. Oh mesti aku ke kiri. Kalau dari atas Anda punya perspektif. Kekuatan menanti-nantikan Tuhan itu bikin Anda punya perspektif. Karena kalau Anda menanti-nantikan Tuhan, Anda seperti Raja Wali yang naik terbang. Kalau Anda di bawah, perspektifmu hanya nabrak pohon, nabrak pohon, nabrak pohon, nabrak pohon. Kanan, kiri, muka, belakang, pohon, ketabrak. Tapi kalau Anda menanti-nantikan Tuhan, Anda naik. Upah dari menanti-nantikan Tuhan itu adalah melihat pada perspektif yang dari atas. Nah, apa menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan ini bahasa aslinya kafah. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan begini. Tuhan nggak ada, terus kita nanti-nantikan. Tuhan muncul, bukan. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan Tuhan nggak ada, terus kita tunggu-tunggu, terus dia muncul. Bukan. Menanti-nantikan Tuhan di sini artinya kafah, itu adalah mengikatkan dirimu berulang-ulang kepada pribadi itu. Mengikatkan dirimu berulang-ulang kepada sesuatu. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu lebih cocok seperti waiters. Kalau Anda di restoran yang restoran tempat orang kaya, itu kalau Anda lagi makan, pesen makanan, nanti ada waiters, orang yang tunggu Anda, menanti-nantikan Anda, barangkali Anda minta sendok, dia akan ambil sendok. Terus dia akan di sebelah Anda. Begitu Anda minta, tolong minumnya ditambah ya, dia akan cepat nanggepi dan nambah minum Anda. Itu waiters. Menanti-nantikan Tuhan itu maksudnya Tuhan ada di hadapanmu, terus kau bertanya, Tuhan perlu apa? Wow, itu menanti-nantikan Tuhan bahasa aslinya kafah. Kafah. Kafah itu artinya gini, kau di depan Tuhan, terus mengikatkan dirimu sama Tuhan berulang-ulang. Mengikatkan dirimu. Itu seperti kayak koboi yang turun dari kuda, kemudian koboinya mengikatkan tali les kekang kuda kepada kayu. Nah, diikat berkali-kali. Nah, itu kafah. Anda mendapatkan perspektif dari masalahmu, sudut pandang yang baru kalau engkau menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 46 ayat 10 berkata, diamlah, ketahuilah aku Allah. Anda selama tahun baru, masuk tahun baru ini Anda belum diam. Ayo, Alkitab bilang, Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah aku Allah. Kenapa kita tidak mengetahui Allah dan kehendak Allah? Karena tidak banyak diam. Begitu Anda diam, Anda mengetahui Allah ada di mana, bergerak kemana, Anda tahu, karena Anda diam. Mazmur 46 ayat 10 tadi, diamlah. Diamlah dan ketahuilah, aku Allah. Itu penting. Oke? Nantikan Tuhan dengan diam, bayangkan dia di depanmu, dan asah kupingmu di sisa Januari ini, untuk menantikan diarahkan kemana. Mau masuk kota yang kelaparan, mau ke perkemahan orang Aram, apapun itu. Anda kalau diam, Anda seperti Raja Wali naik, tahu perspektif. Tiba-tiba Roh Kudus tunjukkan, nah jangan ke sana tuh. Ke sana kamu, kalau kamu ke situ, wow. Oke? Siapapun Anda malam hari ini yang
dilanjuti rasa khawatir, naiklah. Saya mau tutup dengan cerita ini, oke? Bersabar, inilah cerita terakhir dari saya. Cerita saya ini tentang above the snake line, melampaui garis ular. Apa itu? Pada suatu ketika, di zaman pertempuran, di zaman peperangan, di Perang Dunia Kedua, ada pilot pesawat anak Tuhan Amerika. Ini anak muda, Kristen, sangat cinta Tuhan. Dia ditugaskan di pangkalan sungai besar, dan sungai ini disebut Snake River. Sungainya aja disebut sungai ular. Kenapa? Karena di sungai ini banyak sekali ular berbagai jenisnya. Snake River itu sungai utama di wilayah Pacific Northwest. Itu wilayah Amerika Serikat. Suatu hari, tatkala dia ada di samping markas di Snake River, di samping Snake River, tiba-tiba dia dengar sirine kencang panggilan untuk bertempur di medan laga. Dia cepat-cepat lari, biasalah tentara dilatih. Dengar sirine, langsung persiapan lari ke pesawat. Waktu dia berjalan ke pesawat, tiba-tiba di depannya itu ada ular boa yang besar, dan itu ularnya tuh terhampar menghadang dia di jalan. Wah, ini anak udah nggak ada takutnya ini. Dia bilang, ular, aku nggak ada waktu sekarang urus kamu. Dia lompati ular itu, saking banyaknya ular. Dia naik ke kokpit dan dia take off pesawatnya, tinggal landas. Sampai di udara, saudaraku, itu tiba-tiba dia tarik tuas untuk roda gigi, supaya rodanya masuk. Ternyata nggak bisa, rodanya nggak bisa kembali ke posisi. Dia langsung berpikir, ini pasti ini ular yang ada pada roda. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan ini bahaya kalau begini. Dia berdoa sama Tuhan minta mujizat. Tiba-tiba dia diingatkan, begitu dia berdoa, nah ini nih, kalau Anda menanti-nantikan Tuhan tuh, Tuhan kasih Anda perspektif. Tiba-tiba muncul perspektif di kepala dia jadi ada gambar ingatan dia waktu dia berumur 12 tahun. Pada waktu itu dia diajak papinya jalan-jalan di satu hutan. Banyak pohon di sana. So, anakku, apa yang kamu lihat di sekelilingmu? Pohon, Papa, pohon. Nah, sekarang lihat ke sana di puncak gunung itu. Kamu lihat apa? Adakah pohon yang kamu lihat seperti di sini? Tidak ada pohon di puncak gunung itu, Papa. Iya. Tahu kenapa? Kenapa kok di puncak gunung itu nggak ada pohon seperti yang kamu lihat di sini? Karena pohon itu perlu oksigen. Ketika oksigen tipis, maka pohon akan mati, nak. Maka di puncak gunung yang kamu lihat itu nggak ada pohon, karena memang nggak ada oksigen yang cukup di sana. Ketika melampaui garis pohon itu, ya pohon nggak bisa hidup. Ternyata gambaran perspektif itu menghasilkan ide anak ini. Kemudian anak ini gaspol, pesawatnya dinaikkan, terbangnya lebih naik. Sampai kemudian ada di ketinggian di mana oksigen udah tipis, di ular yang sudah tidak tahan lagi, maka ularnya itu rontok, jatuh semua. Disebut snake line, garis ular sebutannya. Ular nggak bisa hidup di wilayah yang lebih tinggi lagi. Hei umat Tuhan, malam hari ini, Anda yang hari ini ribet, Anda sedang dibelit oleh khawatir, frustrasi, sakit, sedih, takut, gangguan, problema apa saja. Anda itu dikarenakan Anda hidup di bawah snake line, di bawah garis ular. Sekarang gaspol, naikkan pesawatmu tinggi seperti Raja Wali naik terbang pada ketinggian tertentu. Kau jumpa Tuhan melewati snake line, dan ular-ular itu rontok meninggalkan tubuhmu. Ular khawatir, ular takut, ular sedih, ular apa saja, frustrasi, rontok dengan sendirinya.
Saya ribuan kali nggak terhitung mengalami itu. Di mana ketakutan saya rontok ketika saya naik terbang tinggi above the snake line, melewati garis ular itu, dan living above the snake line. Hiduplah di atas garis ular itu. Semua akan rontok dengan sendirinya. Tahun ini, pesan pentingnya saya kunci dengan ini. Tahun ini Anda bisa jalani dengan menang saat Anda membiasakan dirimu living above the snake line. Tuhan memberkati. God bless you all. Tetap kuat, tajam, akurat. Menangkan generasi digital. Tuhan memberkati. Amin. Wow, luar biasa. Thank you Going buat pesan-pesannya malam hari ini yang dalam spiritual empowerment pembuka tahun 2022 ini. Semoga ini menjadi pesan yang terus memimpin arahan-arahan spiritual kami sepanjang tahun 2022 ini. Sekali lagi, thank you Going. Tuhan Ya, sama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pengumuman singkat. Kemudian nanti doa penutup akan disampaikan oleh Saudara Yonatan Setiabudi. Bentar ya. Oke, agenda empowerment untuk bulan Februari itu akan diawali dari minggu kedua, yaitu marketplace empowerment. Kita akan Bambang, beliau akan menyampaikan tema Going to the Unknown Territory, Faith Journey with God, khususnya di dunia marketplace ya. Kita akan siapkan hati dan waktu kita pada tanggal 11 Februari jam 7 malam untuk